berjudul Ayo Kelola Sampah oleh Desi Rohmandita. Suatu hari di negeri peri terjadi kekeringan. Semua peri kebingungan. Mengapa keadaan menjadi seperti ini? Lalu, sang raja memanggil peri Daur untuk datang ke istana. Wahai peri Daur, aku tugaskan kamu untuk pergi ke negeri manusia untuk mencari tahu siapa penyebab kekeringan ini. Keadaan ini terjadi karena tidak adanya limbah sampah dari negeri manusia yang sudah dipilah. Sehingga energi daur ulang di negeri ini pun hilang. Baik, Paduka Raja, saya akan pergi ke negeri manusia. Kemudian, setelah berada di negeri manusia, tiba-tiba, serak! Peri Daur terkena lemparan plastik bekas jajanan. Aduh, apa ini? Wah, membuat kaget saja. Siapa ini yang membuang sampah plastik sembarangan? Peri Daur menoleh ke kanan dan ke kiri. Aha! Akhirnya dia melihat seorang anak perempuan yang membuang sampah sembarangan. Oh, jadi anak itu salah satu penyebab negeri peri kekeringan. Ternyata dia tidak memilah sampah dan justru membuang sampah sembarangan. Peri Daur terus mengawasi anak perempuan itu siang dan malam. Setelah puas mengawasi, akhirnya Peri Daur menampakkan diri. Hah, apa ini? Halo, apa kamu bisa melihatku? Halo, wah peri. Halo peri, kamu cantik sekali. Wahai gadis kecil, siapakah namamu? Namaku Ara peri. Kenapa peri ada di sini? Oh, namamu Ara. Halo Ara, aku Peri Daur. Aku di sini karena sedang mengawasimu yang sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Aku sedih sekali loh Ara. Rumahku jadi kekeringan saat para manusia tidak memilah sampah serta membuang sampah sembarangan. Ya, begitu ya Peri. Maafin aku ya Peri. Aku tidak tahu kalau ternyata aku membuat rumah Peri kekeringan dan Peri Daur jadi sedih. Ara, apakah kamu mau melihat rumahku? Mau Peri. Di mana rumahmu Peri? Apakah ada banyak peri di sana? Tiba-tiba Ara dan Peri Daur sudah berada di negeri peri. Negeri warna-warni dengan banyak barang dari hasil daur ulang sampah. Selamat datang di negeri peri. Di negeri ini, semua sampah yang manusia pilah akan kami kelola Ara. Jadi negeri ini memiliki energi untuk terus hidup. Apakah kamu melihat bunga itu? Wah, bunga-bunga itu Peri. Iya, aku melihatnya. Indah sekali. Iya, bunga-bunga itu terbuat dari bahan botol plastik yang didaur ulang. Wah, hebat sekali. Siapa yang mendaur ulangnya, Peri? Bunga plastik itu didaur ulang oleh para peri di negeri peri. Kami melakukannya dengan metode recycle. Tahukah kamu apa itu recycle? Aku pernah mendengarnya sih, tapi tidak tahu artinya. Lalu kalau reuse? Tidak tahu, Peri. Kalau reduce? Tidak tahu juga, Peri. Kalau replace? Aku juga tidak tahu, Peri. Wah, kamu tidak tahu semuanya ya, Ara? Tidak apa-apa, jangan bersedih. Begini saja. Apakah kamu mau belajar mengelola sampah dengan metode 4R tadi? Aku akan menunjukkan bagaimana cara membuat vas dan bunga dari botol plastik bekas. Wah, aku mau, Peri. Wah, senangnya melihat kamu bersemangat, Ara. Nah, apakah kalian semua juga mau ikut belajar mengelola sampah dengan metode 4R bersama kami? Oke. Ayo belajar mengelola sampah dengan mudah. Pelajaran pertama. Pilah sampah sesuai jenisnya. Sampah ini dapat dipilah menggunakan cara seperti ini. Untuk sampah organik akan dibuang menjadi satu di tong sampah.
Lalu, untuk sampah anorganik akan dipisah menjadi 3 jenis, yaitu kertas, plastik, dan keras dalam wadah yang berbeda. Pelajaran kedua, kelola sampah dengan metode 4R. Ini dia penjelasannya. Reduce, tindakan untuk mengurangi penggunaan plastik. Salah satu contohnya adalah mengganti kantong plastik sekali pakai dengan tas kain. Lalu contoh lainnya adalah menggunakan produk yang memiliki tanda daur ulang dan dapat diisi ulang. Misalnya, membeli jus dengan botol minum yang dibawa sendiri dari rumah. Reuse, menggunakan kembali barang dengan fungsi yang sama atau berbeda yang masih dapat dipakai tanpa harus dibuang. Botol bekas dari minuman kesukaan kalian dapat dimanfaatkan sebagai vas untuk bunga hias loh. Dapat lebih menarik jika dicat warna-warni. Ini dia cara membuat vas bunga dari botol plastik. Siapkan alat dan bahan. Botol bekas, cutter atau gunting, kuas dan cat warna. Cara pembuatannya adalah siapkan botol plastik bekas, cuci botol bekas sampai bersih, potong tengah bagian samping menggunakan gunting atau cutter. Jika kalian kesulitan, mintalah tolong pada orang tua atau kakakmu ya. Kemudian, cat dengan cat warna yang kamu miliki. Setelah itu, tunggu hingga cat kering. Dan jadi deh vas bunga warna-warninya. Recycle, mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang bermanfaat. Contohnya, membuat bunga dari botol bekas seperti di negeri peri. Ini dia cara membuat bunga dari botol plastik. Siapkan alat dan bahan. Botol plastik bekas ukuran 600 ml, gunting atau cutter, gabus atau styrofoam, kuas dan cat warna, kawat batang, lem, tang. Cara pembuatannya adalah siapkan botol plastik ukuran 600 ml, potong bagian atas botol plastik dengan ukuran 10 cm dari leher botol. Kemudian, gunting ke arah leher botol sehingga membentuk potongan lurus dengan lebar 2,5 cm dan panjang 5 cm. Dengan potongan ini akan ada 8 atau 9 potongan di leher botol plastik. Lalu, tekuk semua potongan lurus ke arah luar botol. Potong sedikit semua ujung kelopak bunga agar kelopak terlihat lebih bulat. Warnai bunga plastik dengan cat warna. Lalu, potong styrofoam dengan bentuk bulat. Sesuaikan warna styrofoam dengan warna bunga. Lem styrofoam pada pusat bunga yaitu bagian tengah kelopak bunga. Ambil kawat, lalu sesuaikan panjangnya sesukamu. Kemudian potong. Rangkai bunga botol plastik dengan kawat batang. Lilitkan salah satu ujung kawat di sekitar leher botol. Gunakan tang untuk membuat beberapa lilitan menjadi kencang di sekitar leher botol. Nah, sudah jadi bunganya. Rootless, kegiatan mengganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih awet atau dapat digunakan berulang kali. Contoh yang dapat dilakukan adalah saat kalian jajan cilok atau telur gulung, kalian bisa membawa wadah makan yang sudah kosong sebagai pengganti kantong plastiknya loh. Atau saat membeli minuman bisa diganti dengan wadah botol minum. Nah, itu dia cara mengelola sampah dengan mudah. Kalian bisa melakukannya dalam keseharian. Menyenangkan bukan? Ayo Ara, aku antar kamu pulang. Baik, Pridaur.